Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha at-tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari berprasangka-prasangka, berpraduga. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu sudah dosa. Sebahagiannya saja sudah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah ada salah seorang di antara kalian yang bersedia ayyakula lahma akhihi maitan, yang mau memakan bangkai atau jenazah dari saudaranya. Kalau ada orang yang memakan, mohon maaf, babi, anjing atau binatang-binatang yang buas seperti ular, itu ada, kita temui ada. Tapi ada orang yang memakan jenazah atau mayat orang, itu orang sakit jiwa, tak ada orang yang mau. Fakarihtumu, tidak ada satupun manusia yang mau yang itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha at-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah yang sempit tadi menjadi layaknya seperti surga jika ada sifat-sifat ini kita terapkan. Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan dari prasangka-prasangka. Biasakanlah kita berprasangka baik kepada saudara kita. Biasakanlah mencari sisi-sisi positifnya. Walaupun kita lihat ada perangai atau kelakuan atau sikap dari saudara kita yang buruk, berusahalah mencari 1000 alasan untuk membela kebaikan dirinya. Hadirin rahimakumullah, ketika dikadukan orang kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, wahai presidennya umat Islam, itu coba lihat panglima perang namanya Khalid bin Walid. Ketika selesai dari perperangan, dia pilih mana budak-budak yang cantik, dia kumpulkan semua. Diambilnya budak-budak yang cantik, diambilnya dulu, baru sisanya diberikan kepada umat Islam. Dikadukan ini kepada Presiden Umar bin Khattab. Apa jawab Umar bin Khattab, hadirin rahimahullah? Wahai saudaraku, sedikit yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini jangan diperhitungkan lagi, jangan dibaca lagi. Tidak ada artinya dibanding sekian banyak jasa Khalid bin Walid kepada umat Islam. Jasa Khalid bin Walid itu, hadirin rahimakumullah, berjalan dari Madinah terus ke Yordania, masuk ke Mesir, terus ke Aljazair, terus ke Maroko, terus sampai ke Afrika Selatan. Islam satu Afrika itu gara-gara Khalid bin Walid. Tidak ada artinya apa sedikit yang dia lakukan itu dibanding jasanya yang sedemikian banyak. Itu ucapan Umar bin Khattab, hadirin. Biasakan mencari sisi positif orang. Yang sedikit kesalahan orang itu jangan dibahas. Nah, kita masalahnya adalah sekian banyak kebaikan orang, hilang itu semua gara-gara sedikit kesalahannya. Itu yang tidak bagus, hadirin rahimakumullah. Sekian banyak seseorang, apa istilahnya, jasanya untuk umat Islam, kesalehannya untuk umat Islam ini, begitu banyak jasanya kepada kita, rusak itu semua gara-gara sedikit masalah kekurangan yang kita lihat. Tidak ada kebaikannya, hilang itu semua. Ini masalah hari ini, hadirin rahimakumullah. Biasakanlah mencari sisi positif seseorang. Masa orang tidak ada sisi baiknya? Emang teman kita, saudara kita setan, tidak ada yang baik? Ya,
setiap orang pasti ada kebaikannya. Lihatlah kebaikannya dan belajar menutup telinga dari keburukan-keburukan orang. Dari saudara-saudara kita ini tak perlu kita dengarkan keburukannya. Ini sisi positif hadirin rahimakumullah. Ini kebiasaan para salafus saleh, kebiasaan orang-orang yang ada di zaman Nabi SAW. Maka salah satu alasannya kenapa Nabi menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kenapa? Karena di zaman itu orang biasa berprasangka baik kepada saudaranya, sehingga terlihat orang-orang ketika itu seperti malaikat saja, seakan-akan orang tak berdosa saja. Kenapa? Tidak pernah dikaji keburukannya. Itu sisi baik saja. Satu sahabat saling memuji sahabat yang lain. Dengan itulah mereka itu besar. Mari kita lihat ulama-ulama kita zaman dahulu itu semuanya pakai gelar. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Ini lagi banyak semua ulama pakai gelar hadirin. Ini juga dibiasakan di Minangkabau dahulu, ya. Kete menamu gadang bagala. Kenapa? Karena mereka besar karena ucapan positif dari orang-orang lain. Nah hadirin rahimakumullah, ketika satu sama lain saling berprasangka baik, ini orang yang seperti ini, orang yang sudah terikat dalam persatuan, tidak bisa diprovokasi, tidak mudah diadu domba. Ada sebuah kisah hadirin. Ada salah seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini seorang yang sangat cerdas. Saking cerdasnya diminta oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi amir atau menjadi pemimpin di satu provinsi, yaitu Bahrain. Dahulu Bahrain ini masih provinsi, sekarang satu negara. Ada Mesir dahulu itu masih provinsi. Amr bin As di sana. Untuk Bahrain ditunjuk Mughirah bin Syu'bah. Tapi di zaman Umar bin Khattab hadirin, itu Bahrain masih belum Islam. Itu orang di sana penyembah api, namanya Majusi. Majusi itu agama menyembah api. Nah, otomatis pemimpin mereka Islam, mereka tidak suka dengan pemimpin mereka. Maka orang Bahrain berkumpul ingin membuat satu propaganda, ingin memfitnah pemimpin mereka Mughirah bin Syu'bah. Mereka ngumpul, akhirnya mereka patungan. Terkumpullah uang lebih kurang 100.000 dirham. Kalau misalkan 1 dirham ini 100.000 sekarang, berarti lebih kurang 10 miliar. Itu bukan istilahnya uang yang banyak oleh orang Bahrain. Patungan saja terkumpul 10 miliar. Kita bisa bayangkan. Kita pembangunan masjid sudah keluar-keluar mungkin tak akan sebanyak itu. Ini patungan saja 10 miliar. Diutuslah satu orang dari Bahrain berangkat menuju Madinah untuk memfitnah Mughirah bin Syu'bah, untuk mengadu domba kaum muslimin. Begitu sampai di Madinah, utusan dari Bahrain ini menemui Presiden Umar bin Khattab. Apa katanya? Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya umat Islam, Mughirah bin Syu'bah sudah melakukan korupsi. Ketika itu ada upeti atau jizyah, itu semacam upeti yang diberikan oleh negara yang belum Islam kepada negara Islam. Berapa banyaknya? 100.000 dirham atau 10 miliar. Dia sudah melakukan rasmani atau pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Jadi uang itu dititip ke saya. Nah, nanti dia mau ambil ini. Saya karena tidak mau menipu segala macam, ini saya serahkan kepada Umar bin Khattab. Ini menipu, ini memfitnah orang yang seperti ini. Umar bin Khattab ketika itu santai saja. Kenapa? Karena kebiasaan di zaman itu adalah itu selalu berprasangka baik kepada saudara. Dia santai saja. Dia sama sekali tidak percaya ini Mughirah bin Syu'bah melakukan ini. Santai saja. Dan ketika ada satu fitnah yang seperti ini, kita sudah diberikan kaidah dalam agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bertabayyun, klarifikasi dulu. Jangan pikir ke sana kemari, itu sudah punya spekulasi begini, enggak. Dahulukan prasangka baik, klarifikasi.
Panggil Mughirah bin Syu'bah, tanya, wahai Mughirah, ini orang Bahrain mengatakan engkau begini-begini. Apa pembelaan? Apa jawab Mughirah bin Syu'bah hadirin? Ini di luar nalar kita, apa jawabannya ini? Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Orang ini pembohong. Dia ini pembohong. Karena sesungguhnya saya mengambil 200.000. Jadi kalau dia cuma bilang 100.000, dia ngambil 100.000 yang lain. Coba lihat jawabannya ini. Dia tidak membela dirinya. Coba dia mengatakan, saya tidak ngambil 100.000, yang saya ambil itu 200.000. Jadi kalau dia cuma bilang 100.000, berarti dia ngambil 100.000 lagi. Ini di luar konteks, di luar nalarnya, sehingga orang Bahrain itu tak bisa jawab apa-apa. Ya. Karena kalau orang non Muslim hadirin itu maling itu mati, itu hukuman mati. Kalau orang Islam maling potong tangan. Kalau orang kafir zimmi maling itu langsung hukuman mati, ancamannya mati. Dia sudah gelagapan. Dengan apa mau dikembalikan 100.000 dinar, 10 miliar? Ya. Sudah dia ditanya, bagaimana yang sebenarnya? Coba cerita yang sejujur-jujurnya. Kemudian akhirnya orang-orang yang di Bahrain ini mengatakan yang sebenarnya, wahai Khalifah, sebenarnya saya tidak ngambil 100.000, wallahi saya tidak ngambil. Yang ada adalah orang Bahrain, mereka bermusyawarah patungan, kemudian mereka ingin fitnah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah hadirin sedikit pun tidak pernah membela dirinya. Tidak pernah membela dirinya. Dan kebenaran terungkap hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena di zaman itu kaum muslimin biasa berprasangka baik kepada saudaranya, sehingga dia tidak perlu membela dirinya. Ini hadirin rahimakumullah susah sekali diterapkan di zaman ini. Sedikit saja dipancing oleh orang, Masya Allah, sudah mudah sekali kita terprovokasi, gontok-gontokan satu sama lain antara umat Islam dengan umat Islam hari ini. Sedikit saja isu sudah menyerang saudara sendiri. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pesankan, wajib hukumnya kita menjaga persatuan itu. Wajib hukumnya. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian berpecah belah. Itu haram hukumnya berpecah belah. Yang haram itu hadirin, itu bukan hanya makan babi, minum khamar, berjudi, mabuk. Bukan hanya itu yang diharamkan. Yang diharamkan salah satunya adalah wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jadi kalau kita menganggap kelompok kita saja yang hebat, orang lain bodoh semua, kita saja yang benar, orang lain salah semua, kita saja yang masuk surga, surga punya kita saja, yang lain masuk neraka semua, itu orang-orang seperti ini berada dalam keharaman Allah SWT. Nah hadirin rahimakumullah, jadi wajib hukumnya menjaga persatuan, wajib hukumnya bersangka baik kepada orang lain. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba, jangan mudah dicerai-beraikan oleh kepentingan politik yang cuma 5 tahun hadirin rahimakumullah. Kita sama kita gontok-gontokan. Nah hadirin rahimakumullah, kita tiru para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak ada alasan untuk bercerai-berai, tidak ada alasan untuk merusak persatuan. Mereka itu bersatu semuanya. Kita hari ini cari alasan untuk bersatu saja susah. Cari alasan untuk kita bersatu itu susah hari ini hadirin rahimakumullah. Nah inilah masalah umat Islam hari ini, sehingga mudah sekali diprovokasi, mudah sekali diadu domba, sedikit diambil pengajian yang ini dijadikan untuk menghantam pengajian yang lain. Kita ceramah ini para ustadz ini hadirin rahimakumullah, kalau tidak pakai teks itu ada namanya siyaqul kalam. Siyaqul kalam itu hadirin keselio ngomong, maklum tidak pakai teks, tidak pakai konsep, tidak baca, hanya memikirkan kemudian mengucapkan. Ada resiko di sana siyaqul kalam, keselio ngomong hadirin rahimakumullah. Nah bagi sebahagian jamaah itu keselio ngomong itu dicatat, itu direkam segala macam, dijadikan itu menghantam pengajian yang lain, sehingga pengajian yang satu berkelahi dengan pengajian yang lain. Itu yang terjadi hari ini. Maka
hadirin rahimakumullah, dahulukanlah husnudzan, ya, husnudzan, berprasangka baik kepada saudara kita. Dan yang lebih tinggi adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka baik hamba saya. Fa in kana khairan fa khairul lah, wa in kana syarran fa syarrul lah. Kalau prasangkanya baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Tapi kalau prasangkanya buruk, maka Allah berikan keburukan kepadanya. Makanya kita kalau doa, hadirin, tidak boleh kita katakan ana da'autu kadza wa kadza wa lam yujib. Saya sudah minta ini kepada Allah dalam doa tapi Allah tak kabulkan. Itu pantang disebut dalam doa, hadirin rahimakumullah. Kenapa? Itu berprasangka buruk kepada Allah. Mintalah kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Minta, berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Kapan Allah kabulkan? Itu urusan Allah. Innallaha yaf'alu liman yasha. Allah berbuat sekehendak hatinya. Nah, hadirin rahimakumullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kesabaran kita dalam berdoa. Berprasangka baik terus kepada Allah. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau saya dikabulkan doa saya, maka saya senangnya satu kali. Kenapa? Karena yang saya minta itu berdasarkan pemikiran saya sendiri. Tapi kalau saya berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan itu, saya senangnya justru 10 kali lipat. Kenapa 10 kali lipat? Karena saya minta dikabulkan Allah, itu pendapat saya sendiri. Itu logika saya yang dhaif, yang lemah ini. Tapi kalau ditolak Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Pasti salah satu di antara tiga. Kalau tidak, Allah tunda waktunya. Kadang waktu ini, hadirin rahimakumullah, perlu waktu yang tepat untuk merasakan sesuatu yang tepat, hadirin rahimakumullah. Sekarang kita sakit gigi, kita pengen makan kerupuk, tidak ada nikmatnya kerupuk. Maka Allah berikan waktu yang tepat untuk doa kita. Sekarang mungkin belum waktu yang tepat. Atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena permintaan kita ini membahayakan untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk agama kita, membahayakan untuk keluarga kita. Maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau salah satu yang lain, Allah tunda itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik. Karena apa yang didapatkan di dalam surga, hadirin rahimakumullah, tidak ada apa-apanya yang kita terima di dunia ini. Satu celup orang masuk ke dalam surga. Ya, ketika ada orang yang sengsara selama di dunia, tak pernah merasakan bahagia di dunia, nanti di akhirat sekali celup, seperti kita masukkan teh celup ke teh, celup sedikit angkat. Ditanya dia, bagaimana dengan kesusahan waktu di dunia dulu? Apa jawabannya? Sama sekali itu tidak ada artinya dibanding satu celup masuk ke dalam surga, hadirin rahimakumullah. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, berprasangka baik kepada saudara kita, berprasangka baik kepada siapa saja. Insya Allah ini kunci bahagia, hadirin rahimakumullah. Jangan dikorek-korek juga kesalahan orang. Nabi SAW ketika suatu waktu di padang pasir, Nabi perintahkan kepada para sahabat, tolong kalian cari ranting di sini. Para sahabat mengatakan, Rasulullah, mana ada di padang pasir ini ranting, pohon pun tak ada di sini. Tapi karena Nabi yang menyuruh para sahabat, korek-korek juga padang pasir, ketemu hadirin, ketemu ranting, ketemu sedikit-sedikit, akhirnya banyak bisa buat api unggun di sana. Apa kata Nabi SAW? Begitulah manusia ini. Kalau dikorek-korek juga kesalahannya, seustad-ustadnya dia, pasti ketemu yang jeleknya. Maka berhenti korek-korek, wala tajassasu, jangan korek-korek kesalahan orang, berprasangka baik kepada orang. Insya Allah kehidupan kita bahagia dunia akhirat.